pemirsa Sultra TV, kita akan lanjutkan bincang-bincang kita, diskusi kita, pengajian hari ini tentang 10 hal yang membuat puasa sia-sia bersama Bapak Ustaz yang terhormat Bapak Dr. Safuruddin MAG, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Kendari, dan ibu-ibu BKMT Kecamatan Kadia dan Kecamatan Nambo. Baik, saya persilakan ibu yang mau bertanya lagi, silakan Bu tadi. Ya, disebut nama Bu. Ya. Dari terima kasih. Kecamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat padat Bu ya. Nama saya Ibu Gami dari BKMT Kecamatan Kadia. Iya, silakan Bu. Pertanyaan saya singkat, Iya. to the point saja. Di sini kan ada masalah gibah Pak Yan. Gibah. Ya. Iya. Saya mohon penjelasan dari Bapak karena mungkin masih banyak yang belum tahu itu gibah, tapi kadang selalu digunakan itu dalam keadaan sadar dan tidak sadar. Terima kasih Pak atas penjelasannya nanti Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum makasih. warahmatullahi wabarakatuh. Berikut dari kita ya. Iya. Dari Nambo. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasni dari Majelis Talim Kecamatan Nambo. Ibu Hasni, silakan Bu. Di sini kami akan menyampaikan permasalahan kami, yang mana kami mempunyai cucu, Ya. tetapi cucu ini Berapa cucu Bu sekarang? sudah 4. Baru 4. Cucu ini nggak mau makan. Akhirnya kami biasa berbohong, kalau nggak makan nanti dicubit bionya atau ada polisi di situ. Jadi mohon Rasanya penjelasan. bapaknya dicubit Bu. Ini kita sudah berbohong Pak, tetapi untuk kita supaya anak kita, cucu kita makan, terpaksa kita lakukan. Mohon penjelasannya Pak. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh. Silakan ke Kadia lagi dulu Bu, Kadia dulu Bu ya lagi ya. Tapi di belakang kecamatan. Ibu Ubi. Sebut namanya juga Bu ya, tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, itu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Umi Niswatin dari BKMT Kecamatan Kadia. Yang menjadi pertanyaan saya di sini, Pak Ustadz, langsung saja dari ke-10 item tadi, di saat bulan puasa kita mungkin bisa menjaganya. Nah, yang jadi permasalahan di sini adalah apakah setelah selesai Ramadan, bagaimana menjaga keistiqomahan kita dari ke-10 item ini supaya selesai Ramadan kita tidak mengulangi lagi, karena kebanyakan ibu-ibu, bukan saya ibu-ibu, semuanya mungkin bapak-bapak juga biasa juga. Ya, itu Ramadan. Nanti setelah Ramadan kita lanjut ya. Nah, yang begitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah menjaga keistiqomahan dari ke-10 item ini supaya kita terhindar walaupun di luar bulan suci Ramadan. Terima kasih Pak Ustadz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, tapi mic-nya. Ya. Di baik. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang diberikan. Pertanyaan saya Pak Ustaz, seumpamanya kita perkenalkan, nama saya Waode Aziza dari Aziza dari BKMT Kecamatan Nambo. Yang saya pertanyakan Pak Ustaz, itu kalau umpamanya kita ini bertetangga menghadapi bulan puasa, baru belum saling bermaafan, bagaimana? Iya Pak. Ya. Maksud saya ya tidak berteguran gitu. Ya. Maksud saya apakah itu menggugurkan pahala kita atau berdosa? Itu saja. Saya kira itu saja pertanyaan saya Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak Ustaz. Yang pertama dari Bu Gani tadi tentang gibah kan.
Alhamdulillah ini banyak sekali pertanyaan. Berarti apa yang saya sampaikan tadi ya mendapat perhatian bagi kita semua. Jadi ghibah itu ibu-ibu menceritakan orang lain yang orang lain itu tidak ada di situ. Apakah itu kebaikan ya atau keburukan? Kalau itu ya, kalau ada yang ada pada dirinya itu memang ada, maka itu namanya ghibah. Kalau tidak ada namanya fitnah. Misalnya ini ceritanya ya tidak benar yang diceritakan itu, maka itu akan menjadi fitnah. Tapi kalau misalnya orangnya tidak ada, itu namanya ghibah. Misalnya ibu menceritakan saya nggak ada di situ, itu ghibah. Ya betul, ya, baik dan tidak baik. Ya, tapi kan biasanya kalau misalnya ghibah yang biasanya itu kan ghibah yang tidak baik kan. Ya. Tapi akhirnya fitnah, Pak. Ya, akhirnya mengalami fitnah. Jadi fitnah. Jadi saya juga tidak mengerti. Nah, sekarang itu justru kegiatan-kegiatan yang sifatnya ghibah itu justru menjadi tren, menjadi konsumsi publik. Bahkan di televisi itu berbagai macam acara-acara yang isinya gosip, ghibah. Ada namanya insert, ada namanya gosip, ada namanya silet, ya status apa namanya selebriti. Semuanya itu penontonnya ternyata banyak sekali di situ. Dan itu entertain itu kan tujuannya adalah menghibur, dan menghibur itu dengan banyak iklan, banyak dapatnya, banyak penontonnya, banyak juga iklan, dari banyak juga uangnya di situ. Nah, maka itu ghibah, ibu ya. Jadi ghibah itu membicarakan orang lain, ya. Kalau membicarakan yang baik, ya, tidak apa-apa, ya. Yang baik supaya kita termotivasi. Tapi kalau membicarakan keburukan, itu yang dilarang. Apalagi kalau tidak benar itu menjadi fitnah. Ya, sekarang ada undang-undangnya itu. Jadi menjadikan kalau misalnya ibu-ibu buat status memfitnah, itu bisa dilaporkan. Kan kasihan kita mau lebaran di penjara kan. Hati-hati ya. Ya kan banyak itu ya, banyak kasus yang seperti itu. Ya. Baik, yang kedua Pak Ustaz dari Bu Asti berbohong kepada cucu ini. Kalau kau tidak makan, saya cubit kakimu. Silakan. Yeah. Jadi begini Bu, jadi perlu kita biasakan sejak dini. Jadi kita ajar anak-anak kita itu untuk tidak berbohong. Ya, misalnya kalau memilih lagu-lagu juga yang bagus-bagus, yang lagu-lagu yang ada nilai pendidikannya. Biasanya itu ada lagu yang kalau anak-anak kok ami-ami belalang, kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum susu. Namanya bayi itu kan mengandung unsur kebohongan di situ. Ya, jadi anak-anak itu mau malam mau siang itu kan minum susu. Siang makan nasi, kan itu bayi makan nasi. Kalau malam kakeknya minum susu. Jadi kalau malam minum susu itu ya, puasa ya. Kameramen dikit sebentar ya. Jadi gitu ya. Jadi mengajarlah yang baiknya. Jadi kalau misalnya siang makan nasi, malam minum susu itu bukan anak-anak lagi, bukan bayi. Itu ya bapaknya. Jadi maksudnya gini, jadi usahakan kita mengajari anak-anak tidak ada unsur kebohongan. Misalnya ibu, jadi nanti kalau nanti tidak makan nanti ya nanti sakit. Itu kan tidak ada bohongnya itu. Toh? Ya, nanti kalau tidak makan nanti dicubit. Saya potong ke biom. Ya, jadi ada nanti polisi, ditangkap polisi. Jadi seolah-olah polisi itu jahat. Nah itu ya. Saya juga menerima seperti itu dulu waktu kecil. Nanti ada tentara di sana. Kan dulu diibaratkan bahwa kalau polisi itu bawa senjata mau ditembak gitu. Ada hantu. Kan tidak mendidik. Nggak ada hantu toh. Ada yang pernah lihat hantu? Nggak ada toh. Nggak ada. Yang ada di televisi saja itu. Ya itu ya. Nah, jadi itu ya. Diusahakan kita mengawali kehidupan kita itu dengan kejujuran ya. Jadi dalam hadis Nabi itu kalau kita membiasakan jujur itu selalu membawa kepada kebaikan. Kalau kita mengajarkan sesuatu keburukan ya, kebohongan, itu kebohongan akan mengantarkan kita kepada
keburukan, dan keburukan itu mengantarkan kita ke neraka. Kan gitu ya. Itu Ibu ya yang bisa saya jelaskan. Baik, selanjutnya dari Ibu Umi, proses bagaimana menjaga istiqomah, apa yang dijaga di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan setelah Ramadan lanjut istiqomahnya. Silakan. Iya, makasih. Ini jawabannya, ini apa namanya, pertanyaannya ini menentang, luar biasa. Jadi gini ya, jadi keberhasilan seseorang itu di dalam menjalankan ibadah puasa, kan tujuan akhir daripada ibadah puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang yang bertakwa ya. Jadi menjadi bertakwa itu adalah kesinambungan dari latihan kita selama berpuasa, selama bulan suci Ramadan. Ini puasanya berhasil atau tidak, itu dilihat dari setelah puasa ya. Ibu-ibu yang biasa sholat malam ya, itu kalau setelah puasa masih sholat malam atau tidak? Nah, berarti kalau tidak istiqomah, berarti puasanya tidak berhasil. Sama latihan, ibu-ibu tiap hari latihan ya, baca sholawat, mau lomba ya. Kalau bacaannya nanti pada saat bertanding bagus, berarti latihannya berhasil. Sama dengan TC itu latihan kan? Nah, latihan. Jadi ibu-ibu kalau selama ini training latihan ya, kalau tampil pada saat hari H, pada saat lomba tidak bagus-bagus juga, untuk apa latihan kan gitu kan? Ya logikanya gitu, untuk apa latihan? Maka keistiqomahan itu perlu kita jaga. Jangan nanti, ini kan puasa, nanti setelah puasa aja deh supaya kita bisa bebas kan? Tidak seperti itu. Kita puasa itu adalah madrasah. Madrasah itu pendidikan lah di dalamnya, itu imtihan, latihan. Jadi kita dilatih, makan kita sedikit, ya dilatih ya, dilatih. Kita bangun malam dilatih ya, latihan. Dilatih untuk ngomong yang baik-baik saja, dilatih untuk kita tidak berdusta, dilatih untuk kita tidak mengumpat, dilatih selama bulan suci Ramadan itu kita tidak berbicara kotor gitu ya, latihan. Jadi supaya kita istiqomah ya, kita lihat nanti ya, makanya kita dianjurkan itu setelah puasa itu, puasa Ramadan dianjur tambah lagi puasa Syawal. Nah, Syawal berikutnya lagi. Jadi kalau misalnya tidak istiqomah, tidak sesuai dengan nilai-nilai puasa itu ya, maka kita belumlah dikatakan sebagai orang yang bertakwa. Takwa. Nah, ibu-ibu saya tanya lagi, ibu-ibu ingin puasanya sia-sia atau tidak ini? Tidak toh? Nah, ingin berhasil. Jadi kita latihan kita supaya berhasil. Berhasil lah. Kalau tadi berhasilnya ucapan kita yang baik, kita diajarkan ikhlas, kita diajarkan untuk banyak bersedekah, kita diajarkan untuk apa tadi itu, untuk tidak menipu. Nah, di bulan luar Ustaz, juga harus istiqomah. Yang terakhir dari Ibu Aziza, ini yang masih baku bombe Pak Ustaz, mau masuk bulan suci Ramadan seperti apa? Dan dalam bulan suci Ramadan masih ada yang baku bombe. Bagaimana jalan keluarnya? Apa langsung tegur saja atau baku galak kaki dulu, pura-pura tekar? Gimana harus lagi Pak Ustaz? Jadi manusia itu punya sifat yang berbeda-beda. Jadi biasanya, jadi kalau anjuran Rasulullah itu, Ibu ya, kalau kita tidak ngomong itu ya, tidak berkomunikasi dalam waktu 3 hari, padahal kita sering ketemu, maka itu berdosa. Kecuali kita tidak pernah ketemu, ya. Saya tidak pernah bicara sama presiden, nah, nggak apa-apa. Kenapa tidak pernah ketemu? Saya bombe presiden, ya. Tapi masalahnya kalau kita tetangga ini tiap hari lihat, ya, itu berdosa. Ibu ya, kalau kita kan Ibu misalnya, dia tiba-tiba nanti ngomong saya. Saya yang lebih tua. Persoalannya gitu. Saya apa kesalahannya? Nah, gitu. Ya. Biasa begitu ya. Apa salahnya sama dia? Nasab baiknya sama dia gitu. Ya. Banyak malunya sama kita begitu. Ya. Di dalam penjelasan itu salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah ya apa namanya, memaafkan kesalahan orang lain. Wa'fi 'anin nas.
ya, mau memaafkan kesalahan orang lain. Ya, jadi ini penting. Jadi mau memaafkan, ya. Jadi kalau misalnya mereka belum mau memaafkan, kita duluan yang memaafkan. Yang paling duluan itu, yang paling duluan. Jadi kalau begini Pak Ustaz, biasa ibu-ibu curhat juga. Jadi bunda saya semua apa? Biar Bide tidak ngomong saya sudah maafkan Ji. Ada begitu ya? Sudah Bide, kita mau puasa yang bisa maafkan Ji. Gimana? Ada cara begini. Boleh ya? Caranya itu begini. Ya, salah satu cara untuk supaya kita itu mudah dimaafkan itu kalau orang benci kepada kita itu kita traktir dia. Traktir terus. Nah, ya. WA kalau nomornya. Ya, kita traktir ya. Kirimkan makanan itu yang terus. susah Pak Ustaz. Makanya itu yang sangat pahalanya sangat besar itu ibu-ibu sekalian adalah kita mengajak orang atau bersedekah kepada orang yang tidak pernah sedekah kepada kita. Yang kedua, kita mengajak orang yang berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Oh, itu berat, tetapi pahalanya besar. Ya, dalam hadis Rasulullah itu ya. Ya, jadi apa namanya? Silman kotoaka. Silman kotoaka, sambunglah tali silaturahmi pada orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Ya. Kemudian traktirlah atau berilah kepada orang yang pelit kepadamu. Itu berat, tetapi pahalanya sangat besar. Bisa dicoba. Kalau misalnya ada tetangga yang benci, ya kasih anaknya kue tiap hari, antarkan kue makan. Itu di WA Pak Ustaz ya, sama Majelis Talim. Saya traktir kamu orang di sini, warung ini ada contohnya. Ada nih Pak Asis di sini, sama-sama. Okay. Atau misalnya berikan dia umroh. Umrohkan pasti pahalanya besar, tetapi berat. Tapi itulah konsekuensi yang dikatakan Rasulullah. Rasulullah itu banyak orang yang membenci, tetapi dia tidak pernah benci orang. Orang yang melempari sampai Rasulullah berdarah di dalam riwayatnya itu, apakah Rasulullah membalas? Tidak. Dia mendoakan, ya Allah, mereka melempari saya karena mereka tidak tahu. Ampunilah dosanya. Coba. Ibu kira-kira bisa begitu? Yang selalu tiap hari ya, apa namanya, mencaci maki kita, menjelek-jelekan kita. Saya tahu itu dia baik sama saya, dia mau caleg. Ada? Gitu ya? Boleh begitu Pak Ustaz ya? Ya, jadi berbaik sangka. Saya kira itu Bu penjelasan saya. Ya. Baik Pak Ustaz, kesimpulan tadi Pak, karena waktu kita sudah tiba di penghujung. Saya persilakan Pak, kesimpulan Pak. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu sekalian bahwa mengacu pada hadis Rasulullah, kamin shaimin laisa lahu min siyam ilal ju'wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Maka dari itu 10 hal yang dapat membuat puasa kita sia-sia itu marilah sama-sama kita hindari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ibu-ibu, terima kasih banyak dari ibu Majelis Talim dari Kecamatan Kadia dan Kecamatan Nambo dan serta pengurus BKMT Kota Kendari. Terus kita ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Kendari, Bapak Asmawato Sepu yang sudah mempersiapkan kita di tempat ini dalam syiar Ramadan. Alhamdulillah semalam terus tadi pagi-pagi saya sudah di sini itu bersama Bapak Wali Kota sudah melihat persiapan kita ucapkan terima kasih. Dari aparat juga tadi sudah mempersiapkan sejak subuh-subuh. Kita mulai ini sejak tadi pagi. Baik pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Syiar Ramadan dan hari ini bersama ibu-ibu Majelis Talim dari Kecamatan Kadia dan Kecamatan Nambo. Kami undur diri, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syiar Majelis Talim. Kendari bergerak. Alhamdulillah. Sallatullah salamullah ala Rasulillah. Sallatullah salamullah ala Yasin
Amin.